Karena ini saya dengar sama teman-teman saya yang ada di Solo gitu ya, dengar pembicaraan itu. Tapi kemudian ini ternyata terkonfirmasi dengan pernyataan Ganjar di media, di mana Pak Ganjar itu memang mengatakan bahwa Pak Jokowi menginstruksikan untuk jalan sendiri, untuk cek pasar dan mall gitu ya, untuk jalan sendiri, nggak sama presiden. Gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa memang kayaknya Pak Jokowi sedang cuek hari ini. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca banyak sekali berita terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dan Pak Ganjar. Karena ini adalah pertemuan pertama bagi keduanya setelah sempat berbeda pendapat terkait Piala Dunia U20. Di mana Pak Ganjar menolak kedatangan timnas Israel, sementara Presiden Jokowi menyatakan siap untuk menerima semua kontestan termasuk timnas Israel. Dan ketika keduanya bertemu gitu ya di bandara, di mana Pak Ganjar menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Solo gitu ya. Momen ini kemudian diabadikan di Instagramnya Pak Ganjar gitu. Dan kemudian terlihat keduanya sedang tersenyum. Di waktu yang hampir bersamaan gitu ya, saya muncul dengan video yang menyatakan bahwa kayaknya Pak Jokowi sudah mencoret nama Ganjar dari peta Pilpres 2024. Sehingga di kolom komentar video sebelumnya gitu ya, banyak orang yang mempertanyakan, apa Mas Alif nggak ngelihat Pak Jokowi sudah ketemu dengan Pak Ganjar? Dan kelihatan semuanya sedang tersenyum. Ya bagi saya gitu ya, terserah kalian mau milih percaya yang mana gitu ya. Mau percaya dengan foto yang sedang tersenyum itu, atau mau percaya dengan pernyataan Presiden Jokowi di Rumah PAN ketika bertemu dengan koalisi 5 partai yang menyebutkan bahwa kita sudah berusaha keras selama bertahun-tahun, ini sudah mengalahkan banyak negara untuk menjadi tuan rumah gitu ya. Kita sudah bersaing dengan ratusan negara untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, tapi kemudian batal atau gagal begitu saja. Ini adalah perjuangan selama bertahun-tahun. Nah, sekarang terserah kalian mau percaya dengan pernyataan Presiden Jokowi atau percaya dengan gambar yang tanpa pernyataan. Tapi buat kalian yang percaya dengan gambar yang sedang tersenyum itu, mari saya analisa karena ini ada ceritanya gitu ya. Ya karena kemarin ketika Pak Jokowi disambut sama Pak Ganjar di bandara gitu ya, bagi saya itu formalitas saja gitu. Karena itu memang ya bagian dari tanggung jawab kepala daerah untuk menyambut kedatangan presiden. Biasa saja kalau Pak Jokowi datang ke Jawa Timur misalkan ya disambut sama Hovifah gitu ya. Kalau Pak Jokowi belusukan ke Jakarta misalkan, waktu Anies ya ditemani sama Anies. Seberbeda apapun Presiden Jokowi dengan Pak Anies, itu tetap aja ditemenin sama si Anies. Jokowi ngecek Formula E misalkan, ya ditemani sama Anies gitu. Dan ketika ada helatan Formula E misalkan di Jakarta, seberbeda apapun pernyataan Presiden Jokowi dengan Anies sebelumnya gitu ya, tetap aja Pak Jokowi datang tuh ke acara itu. Ya karena ini soal tanggung jawab saja gitu. Jadi bagi saya ketika Ganjar menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Solo, ya itu biasa gitu. Itu tanggung jawab kepala daerah untuk menyambut kedatangan presiden. Tapi setelahnya kan kita bisa lihat dan analisa gitu. Setelah pertemuan itu gitu ya, setelah pertemuan di foto yang tersenyum itu gitu ya, itu kan Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu kemudian ya jalan gitu ya ke ruangan, terus kemudian ya selama 15 menit gitu ya setelah pertemuan, setelah itu kan keduanya berbeda jalan itu. Pak Ganjar nginep di hotel gitu ya dengan alasan ingin menemani kegiatan presiden selama ada di Solo gitu ya, sementara Pak Jokowi pulang ke rumahnya. Jadi dari sini gitu ya, informasi yang bisa kita dapatkan bahwa Pak Ganjar hari ini, hari Jumat, itu bersiap untuk menemani kegiatan Presiden Jokowi. Makanya kemudian Pak Ganjar nginep di Solo gitu kan. Ya karena kalau Pak Ganjar tujuannya cuma untuk sholat Jumat gitu ya. Karena itu kan bisa di mana aja gitu, nggak harus di Solo dan nggak harus sama Pak Jokowi gitu kan. Nah, faktanya hari ini ternyata satu-satunya kegiatan Presiden Jokowi yang bisa diikuti oleh Pak Ganjar cuma sholat Jumat. Habis itu nggak ada. Gitu. Jadi nggak ada
rangkaian kegiatan presiden yang bisa diikuti oleh Pak Ganjar. Dan ketika Pak Ganjar ini sholat Jumat bersama di Masjid Sheikh Zayed itu gitu ya, itu ternyata Pak Ganjar lambat gitu. Pak Jokowi sudah masuk dengan Jan Etes, sudah duduk di sop paling depan gitu ya. Terus kemudian Ganjar nggak bisa masuk itu, masuk lewat samping gitu, karena telat. Apa yang kita bisa analisa dari peristiwa ini gitu? Itu menunjukkan bahwa Pak Ganjar nggak mendapatkan informasi terkait kegiatan presiden di Solo kemarin, hari ini gitu ya. Ya karena kalau Pak Ganjar mendapatkan informasi itu, gitu, mestinya Pak Ganjar datang duluan dong, gitu ya. Udah nyambut di di masjid, gitu ya. Terus kemudian duduk bareng, itu baru ada komunikasi itu. Tapi Pak Ganjar kan nggak dapat informasi itu. Taunya Pak Jokowi sudah nyampe ke masjid, gitu ya. Pak Ganjar datang belakangan, kayak nggak pernah janjian, gitu. Seperti nggak pernah ada informasi sebelumnya, gitu. Terus kemudian kalau pertemuan ini dianggap sebuah pertemuan yang menunjukkan bahwa keduanya nggak ada masalah, bagi saya itu masih perlu diuji kebenarannya, karena pertemuan ini adalah pertemuan yang nggak sengaja gitu, di mana orang semua Jumatan sholat Jumat, Pak Jokowi ya sholat Jumat, Pak Ganjar juga sholat Jumat, ya biasa aja gitu ya. Bukan pertemuan yang memang diagendakan untuk bertemu gitu, bukan seperti pertemuan di di sawah gitu, di mana Pak Jokowi dan Pak Ganjar memang sepakat untuk bertemu di sana, bukan gitu ya. Dan dari acara ini gitu ya, dari momen sholat Jumat ini gitu ya, kemudian kan viral tuh videonya gitu ya, video Pak Jokowi dan Pak Ganjar terlihat sedang bersama gitu, dan kemudian ada yang kirim ke saya, oh lihat nih, nggak ada masalah kok Pak Jokowi dengan Pak Ganjar, wes. Ya memang nggak ada masalah memang kalau ngelihat dari videonya gitu, tanpa tahu apa yang dibicarakan. Iya kan gitu. Tapi anggaplah kita sama-sama nggak tahu gitu ya. Anggaplah sama-sama nggak tahu dulu. Dan kita lihat dari videonya. Kalau kita ngelihat dari video ini gitu ya, itu kan kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi kayaknya ya kayak enggan gitu untuk berkomunikasi dengan Ganjar, dan datar sekali jawaban-jawabannya gitu ya. Dan yang atraktif itu Pak Ganjar yang tangannya ke sana kemari. Kayak guide gitu. Tapi Pak Jokowinya lebih fokus dengan Jan Etes di depan. Jan Etes gitu. Jadi ya kalau kita nggak tahu pembicaraannya, ya sebatas itu yang bisa kita lihat gitu. Apakah orang lain menganggap bahwa ini menunjukkan keagrapan? Ya silahkan, terserah kalian. Tapi setelah itu gitu ya, mari kita masuk kepada pembicaraan gitu, karena saya juga mendengar dari informasi teman-teman yang ada di Solo yang kebetulan mendampingi atau ya dekat dengan waktu itu ya, waktu sholat Jumat ini ya, sempat mendengar pernyataan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar gitu ya. Intinya Pak Jokowi itu sempat nanya gitu, mau kemana Pak Gub? Mau kemana Pak Gub katanya. Mungkin bagi orang lain ini terlihat biasa saja gitu ya. Wajar dong presiden nanya kepada gubernur mau kemana gitu kan, wajar. Tapi bagi saya gitu ya, ini menunjukkan bahwa pernyataan Ganjar sebelumnya itu terbantahkan gitu. Yang mengatakan bahwa Ganjar ingin menemani agenda kegiatan presiden selama ada di Solo gitu ya. Tapi Pak Jokowi sendiri ternyata malah menanyakan mau kemana. Jadi bagi orang yang di luar Jawa gitu ya, mungkin ini terlihat biasa saja. Tapi kalau saya mengartikan gitu ya, secara sensitif saya mengartikan bahwa ini adalah bahasa lain yang menunjukkan bahwa kita nggak ada agenda bareng loh ya, kita nggak ada acara bersama loh ya setelah ini. Jadi saya nanya, kamu mau kemana gitu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang biasanya kita ajukan ketika kita sudah mau berpisah jalan gitu. Ya biasanya kalau kita sudah ketemu gitu ya, udah meeting gitu ya, terus kemudian di lobi itu kan adalah obrolan kayak gini, mau kemana? Oh saya mau ke sana, oh saya mau ke situ. Ini kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu ada agenda lain dan nggak mau ada agenda sama Ganjar hari ini minimal gitu ya. Dan ini kemudian dijawab sama Pak Ganjar bahwa oh saya mau ngecek ini Pak, mau ngecek pariwisata jelang Lebaran gitu ya. Dan Pak Jokowi bilang, ah ya betul itu. Ini kan sebuah isyarat gitu, bahwa yang ini benar gitu, yang kemarin tuh kayaknya salah.
Ya itu dicek katanya, pariwisata itu dicek, jalan-jalan itu dicek, silahkan dicek katanya. Sehingga ya ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi ya nggak ada agenda kegiatan yang harus ditemani oleh Ganjar hari ini. Sehingga kalau semalam Ganjar sampai harus menginap di Solo, itu menunjukkan bahwa dia salah informasi atau agendanya berbeda, atau rencananya berbeda. Ya nggak tahu mana yang benar gitu ya. Tapi bagi saya ini menunjukkan bahwa Ganjar kayaknya sudah nggak punya akses informasi terkait kegiatan Presiden Jokowi selama di Solo. Karena kegiatan Presiden gitu ya, itu didapatkan oleh banyak orang. Ada banyak gitu, saya juga dapat lah. Cuma kalau Ganjar sampai kemudian nggak dapet gitu ya terkait jam-jamnya, itu kayaknya memang ada masalah yang fundamental kayaknya gitu ya. Dan kemudian setelah Pak Ganjar ini menjawab akan ngecek pariwisata dan jalan-jalan jelang Lebaran, Pak Jokowi kan ya mengiyakan, membetulkan, wah ya itu benar katanya, cek aja katanya. Dan setelah itu, ini ternyata hari ini barusan gitu ya, saya juga konfirmasi dari berita-berita yang muncul di media. Karena ini saya dengar sama teman-teman saya yang ada di Solo gitu ya, dengar pembicaraan itu. Tapi kemudian ini ternyata terkonfirmasi dengan pernyataan Ganjar di media. Di mana Pak Ganjar itu memang mengatakan bahwa Pak Jokowi menginstruksikan untuk jalan sendiri, untuk cek pasar dan mall gitu ya, untuk jalan sendiri, nggak sama presiden gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa memang kayaknya Pak Jokowi sedang cuek hari ini, atau sedang sungkan atau males bertemu dengan Ganjar dan nggak mau ada kegiatan dengan Ganjar dulu gitu ya, sehingga ya sudah suruh cek sendiri aja gitu. Padahal biasanya kalau Pak Jokowi datang ke Solo, kebetulan ada Ganjar datang ke Solo, itu ya kalau ngecek pasar bareng-bareng, ngecek mall bareng-bareng biasanya gitu ya. Sehingga kalau sekarang disuruh jalan sendiri, ini kan menunjukkan ada sedikit masalah atau sakit hati yang belum selesai, atau apapun itulah intinya, ini nggak seperti biasanya. Sehingga bagi saya ini sebuah pesan yang sangat jelas bagi relawan Jokowi gitu ya, bahwa ini Pak Ganjar kayaknya sudah disikut sama Pak Jokowi gitu. Dan ya kalau Pak Ganjar disuruh jalan sendiri, itu kan menunjukkan bahwa ya kegiatan yang dia lakukan gitu ya, kalau dia ngecek mall dan pasar sendiri tanpa Presiden Jokowi, itu nggak akan terlalu rame biasanya gitu, beritanya yang nggak naik, berita-beritanya di media yang nggak ada biasanya gitu ya. Ya dia harus bawa ini kamera sendiri untuk memvideokan, untuk melaporkan kegiatan Gubernur Ganjar gitu. Sehingga ya dengan tanpa Presiden Jokowi menemani Pak Ganjar, maka eksposurnya itu kayaknya akan semakin kecil sekali gitu, nggak seperti biasanya. Sehingga ya ini pesan juga dan simbol-simbol juga, mungkin Pak Jokowi sekarang gitu ya, minimal sekarang ini sudah ingin menghentikan endorse terhadap Pak Ganjar. Makanya ketika Pak Ganjar bilang mau ngecek mall dan pasar, ya sudah jalan sendirilah. Ya, jadi apakah kalian masih tetap percaya bahwa ternyata keduanya nggak ada masalah? Ya terserah kalian. Kalau saya kan cuma memberikan opini dari informasi yang saya dapatkan, baik itu informasi yang tidak ada di media dan yang sudah terkonfirmasi di media. Tapi bagaimanapun ini masih bulan April. Tenang, ini April. Pencapresan masih September. Masih April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Masih lama. Masih bisa berubah. 5 bulan masih bisa berubah gitu. Karena ya sama seperti Piala Dunia U20 kan. Sudah oke, semuanya oke gitu ya. Sebelumnya terlihat romantis sekali di sawah-sawah bersama Pak Ganjar, Prabowo gitu kan. Beda pendapat. Jadi buat kalian yang masih ngotot dan mengatakan bahwa kayaknya tetap akan diusung Pak Ganjar dan sebagainya, ya sudah, nanti kita tunggu bulan September. Tapi hari ini kenyataannya seperti ini. Sehingga wajar kalau kemudian banyak relawan Jokowi hari ini yang sebelumnya sudah menyatakan diri untuk mendukung Pak Ganjar, sekarang semuanya terlihat sedang menahan diri karena memahami emosi yang sedang dialami atau dirasakan oleh Presiden Jokowi. Dan seperti halnya sebuah kebenaran, emosi juga butuh waktu untuk diredakan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.